Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Tanggung Jawab. Nah, bagaimana pandangan Alkitab soal tanggung jawab itu sendiri? Sejak penciptaan, Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menguasai dan mengelola alam dan binatang-binatang yang ada. Manusia pertama yaitu Adam bukan saja ditempatkan di Taman Eden yang indah untuk menikmati saja. Tetapi Allah juga memberi tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan tanah dan memelihara Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 15 dan juga menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Jadi, manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab itulah yang dikehendaki Allah. Dan kita lihat lagi kalau kata Alkitab tentang tanggung jawab, menurut Bilangan pasal 11 ayat yang ke-11, tanggung jawab berarti beban. Sedangkan dalam Bilangan 11 ayat yang ke-14, tanggung jawab juga berarti tugas. Tapi dalam Perjanjian Baru, Galatia 6 ayatnya ke-5 berkata, sebab masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Dari ayat-ayat yang di atas dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab orang percaya adalah kewajiban, tugas, beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab menurut firman Tuhan, saya buka dengan Roma 14 ayat 12 lebih dulu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4 ayat 13 mempertegas lagi hal ini, yaitu bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanggung jawab menurut firman Tuhan yang pertama adalah tanggung jawab atas pikiran. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tanggung jawab atas pikiran. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab atas perkataan. Matius 12 ayat yang ke-36 dan 37 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi berhati-hati dengan perkataan kita sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab atas tindakan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tindakan berbicara tentang keputusan ya. Apapun yang kita putuskan untuk kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab dengan semuanya itu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab atas sikap. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan yang terakhir, tanggung jawab atas motivasi kita sendiri. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Artinya setiap motivasi yang kita buat, Tuhan Yesus tahu ini motivasinya benar atau motivasinya salah. Jadi jangan pernah mencobai Tuhan, menilai Tuhan dengan membangun motivasi-motivasi yang salah. Kemudian beberapa langkah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kembangkan sikap percaya diri.
Rasa percaya diri berkembang saat seseorang mulai mengenali kemampuannya, mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan apa yang mampu ia kerjakan sendiri dan memperoleh penghargaan dari orang lain atas apa yang sudah ia kerjakan. Nah, untuk itu apapun kesempatan yang datang, mari kembangkan sikap percaya diri kita. Kemudian yang kedua, miliki sikap disiplin. Tanggung jawab juga berhubungan erat dengan disiplin. Hal yang penting dalam disiplin adalah peraturan, konsistensi, dan imbalan atau hukuman. Jadi saat kita menjadi orang yang taat pada peraturan, bertindak konsisten, inilah yang namanya bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan kalau kita merasa kecewa dan sakit hati, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita menyadari bahwa diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang kita alami dan kita rasakan. Kalau kita merasa kecewa dan sakit hati, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita menyadari bahwa diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan kita rasakan. Kemudian yang keempat, bersikap optimis. Nah, orang yang bersikap optimis selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, kita lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Lebih suka memuji daripada mengecam dan sebagainya. Ya, kemudian ada biasakan berkata-kata dengan jujur. Jika kita menjadi orang yang jujur, maka itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya orang lain. Dan yang terakhir, langkah menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah ketika kita membuat janji dengan orang lain, usahakan tepati janji. Kalau Tuhan kita sendiri saja selalu menepati janjinya, maka kita pun anak-anaknya adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Maka kalau kita sudah berbuat janji, maka tepatilah janji kita itu. Dari situ orang akan mengetahui betapa bertanggung jawabnya kita sebagai anak Tuhan. Nah, kesimpulannya, nilai dari sebuah kehebatan adalah tanggung jawab. Jangan jadikan tanggung jawab itu sebagai beban, tapi jadikanlah sebuah kesempatan untuk maju. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami menjadi anak-anak yang selalu bertanggung jawab dengan setiap pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, sikap kami, motivasi kami. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong supaya kami menjadi anak-anak yang selalu bertanggung jawab melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
setia.